Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan podcast dengan tema revolusi industri, di mana revolusi industri sudah mencapai tahap keempat. Sebelumnya perkenalkan, saya Wida dan saya dengan teman saya menjadi narasumber. Saya Monica Chelsea. Saya Dinda Dwi. Oke, langsung saja kita langsung ke topik kita. Kapan sih pertama kali revolusi industri 1.0 itu terjadi? Jadi revolusi industri 1.0 itu merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Nah, pada periode tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi ini juga ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Oh, jadi gitu ya. Untuk perubahan apa saja yang terjadi pada revolusi 1.0 ini? Pada era ini terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Untuk di mana saja sih revolusi industri ini pertama kali muncul? Ya. Jadi revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya, Inggris, yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di Eropa Barat, Amerika Utara, lalu ke Jepang. Setelah ke Jepang itu baru tersebar ke seluruh dunia. Ada nggak sih dampaknya? Kalau ada, apa sih dampak negatif sama dampak positifnya? Dalam sebuah proses itu mesti ada dampaknya ya. Yang pertama yaitu dampak positifnya dulu. Nah, jadi dampak positif dari revolusi industri 1.0 itu yaitu adanya revolusi ini, segala proses produksi yang ada menjadi lebih mudah, efisien, dan juga murah. Terus yang kedua yaitu dampak negatifnya. Kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya ya. Terus dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan mesin uap dikarenakan proses pembakaran kayu dan juga batu bara. Jadi itu dampaknya. Oh, jadi ya dampaknya. Tadi kita kan udah tahu di mana revolusi industri ini pertama kali muncul. Nah, sekarang di mana aja sih revolusi ini terjadi? Ada di beberapa negara, seperti yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi di Britania Raya, Inggris, tepatnya di kota Manchester, di Birmingham, Liverpool, sama London. Dan yang kedua itu ada di Prancis. Di Prancis ini sedikit lebih tertinggal ya dari Inggris. Terus di Prancis ini terjadi di kota Paris dan juga Lyon. Nah, yang ketiga yaitu terjadi di negara Jerman, tepatnya di kota Essen dan Berlin. Nah, yang terakhir itu terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Lowell, Massachusetts, dan yang ketiga itu Pittsburgh, dan juga yang terakhir New York. Jadi itu. Oh, jadi itu ya teman-teman mengenai tentang revolusi industri 1. Oke, sekarang kita lanjut ke revolusi 2.0. Apa itu revolusi 2.0 itu apa sih? Jadi revolusi 2.0 itu kita kan biasanya mengenal juga sebagai revolusi kedua yang terjadi di awal atau di akhir abad 19 sampai abad 20. Nah, di fase ini itu ditandai oleh munculnya berbagai teknologi baru di kehidupan manusia. Contohnya kayak inovasi teknologi kunci itu kayak listrik, terus mesin uap yang lebih efisien, dan juga SMB lain. Lalu ada juga tuh pengaruhnya terhadap industri seperti produksi massal, transportasi, dan juga komunikasi.
manufaktur gitu. Oh gitu. Kan tadi revolusi satu kan contohnya di luar negara kita itu ada nggak sih di wilayah kita di kita ini ada nggak sih? Oh tentu ada pada waktu itu revolusi 2.0 itu kan juga terjadi di Kabupaten Blitar. Nah contohnya itu kayak pembangunan infrastruktur kayak jalur kereta api pada masa kolonial Belanda. Terus ada juga modernisasi alat-alat pertanian dan elektrifikasi yang mulai merambah ke wilayah Kabupaten Blitar pada saat itu. Oke, jadi tadi udah ada penjelasan singkat mengenai revolusi industri 1 maupun 2 beserta dampaknya dan juga contohnya di berbagai negara maupun di wilayah kita sendiri. Selanjutnya, kapan sih revolusi industri 3.0 itu dimulai? Nah, jadi revolusi 3.0 ini juga dikenal sebagai revolusi digital yang merupakan transformasi besar yang dimulai pada abad ke-20, terutama dari tahun 1970-an hingga awal abad ke-21. Untuk ciri-ciri yang bisa menandai revolusi ini itu apa? Revolusi 3.0 atau revolusi digital ini ditandai dengan adanya perubahan dari teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital yang didukung oleh komputer, elektronik, dan teknologi informasi. Untuk faktor utama yang memengaruhi revolusi ini itu kira-kira apa? Oh, jadi faktor ya. Faktor yang mempengaruhi atau mendorong revolusi 3.0 ini adalah yang pertama yaitu pengenalan dan penggunaan elektronik. Yang kedua yaitu otomatisasi dan robotik. Yang ketiga yaitu pengembangan komputer dan perangkat lunak. Yang keempat internet dan jaringan global. Yang kelima inovasi dan telekomunikasi. Yang keenam produksi yang lebih fleksibel. Dan yang ketujuh munculnya industri berbasis pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Oh iya, jadi itu kan udah jelaskan ciri sama faktor utama yang mempengaruhi. Menurutmu kesimpulan yang bisa diambil dari itu apa sih? Kesimpulan yang bisa kita simpulkan ya revolusi industri 3.0 ini membawa peralihan besar dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis pengetahuan dan informasi. Penggunaan teknologi digital, otomatisasi dan internet mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, baik di sektor bisnis, pendidikan, hingga kehidupan pribadi. Revolusi ini juga mempersiapkan dunia untuk masuk ke era selanjutnya, yaitu revolusi 4.0 yang akan dijelaskan oleh Cici nanti. Terus yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan otomatisasi yang lebih canggih. Bagaimana sih revolusi ini tuh masuk ke negara kita Indonesia? Jadi revolusi 3.0 ini proses masuknya di Indonesia itu cukup bertahap dan dipengaruhi oleh globalisasi serta integrasi ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi dunia. Meskipun awalnya cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Cina, terus pokoknya negara-negara maju itulah ya. Indonesia itu menjadi salah satu negara yang aktif mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Jadi begitu ya cara masuknya ke Indonesia. Jadi itu ya teman-teman mengenai revolusi industri 4.0. 3.0 ya guys. Macam tak betul je budak ni. Lanjut aja ke kita ke selanjutnya yaitu revolusi industri yang ke 4.0. Revolusi 4.0 itu apa sih? Apa beda? Pengertiannya itu gimana sih? Apa beda sama revolusi yang sebelumnya? Jadi industri 4.0 itu menggabungkan antara teknologi otomatis dan juga teknologi siber. Nah, industri 4.0 itu sendiri adalah nama tren terkini yang dalam teknologi pabrik itu dapat berpotensi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun teknologi ini tuh juga ada dampaknya nih terhadap
kehidupan manusia kayak ancamannya gitu, karena mereka kan membuat kecerdasan buatan loh yang mampu menggantikan tenaga kerja manusia juga. Walaupun teknologi 4.0 ini masih dalam proses pembenahan, tapi dampaknya itu sudah sangat terasa. Jadi bisa Gitu. memberi ancaman kepada kita Ya. tenaga kerja manusia seperti kita ya teman-teman. Karena teknologinya udah canggih banget kalau buat zaman sekarang ya. Kayak contohnya di pabrik gitu ya. Kayak dia pakai robot gitu. Mungkin kayak lebih memilih menggunakan robot AI itu katanya sih biar bisa menurunkan kayak angka kecelakaan gitu ya. Soalnya kan di pabrik biasanya rawan, jadi digantikan sama robot AI gitu. Minimalisir. Ya, meminimalisir. Berarti ada hubungannya ya yang 3.0 sama 4. Ya. Terus ini tuh aku mau tahu negara mana sih yang mencetuskan revolusi industri ini? Jadi negara yang pertama kali mencetuskan revolusi industri 4.0 itu adalah negara Jerman yang ditandai dengan strategi teknologi canggih di mana tenaga kerjanya itu menggunakan manufaktur yang sudah menjadi tren otomatis yang menggunakan teknologi cerdas atau robot sebagai alat utama untuk menghubungkan berbagai bidang dalam kehidupan manusia gitu. Terus di wilayah kita tuh ada nggak sih contohnya di kabupaten kita ini? Ada banyak banget contohnya yang ada di kabupaten kita itu kayak pertanian cerdas, terus UMKM berbasis e-commerce, terus pelayanan berbasis teknologi, terus ada juga pengembangan pariwisata digital dan juga pendidikan yang berbasis pada teknologi juga. Berarti tanpa kita sadari itu kita itu udah merasakan ya dampaknya industri 4.0 sebagai pelajar. Kan kita juga biasanya itu kalau ada ujian-ujian juga pakai teknologi HP ya. Kayak Google Form ya. browser, kita kan juga kadang mencari informasi lewat internet juga tuh. Nah itu juga adalah salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 yang ada di sekitar kita yang mungkin kita rasakan pada saat ini gitu. Jadi tapi kita cerdas-cerdas memakai gadget ya teman-teman. Contohnya yang kayaknya yang sering kita jumpa itu kayak kita biasanya kan ya pelajar itu pasti nggak asing sama ChatGPT ya. Iya. Itu kan AI ya. Dan cuma itu aja sebenarnya baik aja ya yang nggak kita ketahui yang lebih canggih dari ChatGPT. Tapi yang umum gitu kan. Iya. Jadi itu materi singkat kita, pembahasan kita tentang revolusi industri 1 dari tahap 1 sampai ke tahap 4. Saya selaku leader dan teman-teman saya podcast hari ini, semoga apa yang kita sampaikan dan apa kita bicarakan hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.